Untuk yang akan datang nanti silakan ya disiapkan materi berikutnya. Kalau nggak salah Paul Verhoeven ya. Apa benar? Ada sebelumnya lagi Pak. Ya, siapa? Coba di. Itu yang anarkisme itu Pak. Oh ya, siapa sekarang? Masih ada satu lagi. Oh apa? Saya lupa ini. Coba dicek mas. Oh betul Pak. Oh betul. Benar ya? Iya. Oke. Oke ya, ada waktu sekitar 25 menit ya. Coba saya nanti menjelaskan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kawan Anda dan sudah ada diskusi juga ya tadi dari tanggapan-tanggapan yang kalian sampaikan tentang Kuhn ya, Thomas Kuhn ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Thomas Kuhn ini menarik ya. Dia terlahir dari seorang ayah yang pintar juga ya, guru besar bapaknya. Dan ternyata turun juga ke dia menjadi seorang ilmuwan dan khususnya dalam filsafat ilmu ya. Ya, ini dari masukan untuk materi makalah ini banyaknya ini ya Mas ya. Kalian berdua bikinnya dari sumbernya itu jurnal. Ya. Jadi sebuah karya itu tidak harus ada perimbangan. Jadi harus ada jurnal, harus juga ada buku. Ya. Tapi ini dominan jurnalnya saya lihat ya. Jadi biar ada perimbangan di situ, bukan berarti jurnal tidak kita pakai, justru jurnal juga kita gunakan ya. Kemudian dari isi ya. Misalnya di sini pertanyaan penelitiannya kan ada bagaimana paradigma Thomas Kuhn dalam membunuh, ini istilahnya membunuh ya, logika empiris dan positivisme. Nah, itu nanti dijadikan itu yang pertama, di mana dia membunuhnya itu di mana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ingin menjelaskan tentang apa prioritas paradigma. Nah, kalau ini yang pertama, malah jadi yang ketiga ya di sini ya. Nah, nanti disesuaikan saja Mas. Karena orang ketika membaca di abstrak ini ingin melihat apa isinya, itu namanya sistematika ya. Jadi kita membaca itu secara sistematis. Besar sudah baik ini makalahnya, tinggal masukan-masukan itu dijadikan untuk menguatkan tulisan-tulisan kalian ke depannya ya. Jadi yang kita bahas itu, yang kita sebutkan itu, nah, nanti itu yang akan kita uraikan di dalamnya. Oke, sebenarnya saya ingin tadi kalian berdiskusi tentang, saya kan selalu memancing ya, kaitkan materi kita ini dengan prodi Anda, gitu kan? Gimana ini ilha apa iya teh? Nah, ilha kan. Hadis dilihat dalam perspektif paradigma Kuhn, gitu kan? Atau Kuhn itu bicara tentang sejarah ya, yang perlu disinggung di sini ya. Saya nggak perlu. Nah ini bicara tentang yang lain-lain. Kuhn itu dia menggunakan sejarah sebagai dasar untuk menyusun gagasan paradigmanya. Jadi dia tidak ahistoris, bahwa sejarah itu adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari sejarah. Misalnya kalian mencermati bagaimana pemaknaan hadis dulu dengan sekarang, ya kan? Misalnya saya nggak tahu nih kalian misalnya dari jurusan hadis ini memaknai hadis tentang bahwa wanita yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami gitu, itu surga balasannya. Pernah dengar kan? Nah, dan itu dipakai banyak oleh orang-orang yang pro poligami. Dan yang saya sayangkan justru itu di hadis itu sering dibaca oleh ustazah-ustazah gaul-gaul sekarang itu. Cuma yang saya sayangkan lagi ketika gimana kalau suami ibu ustazah yang seperti itu gitu kan. Wah, itu bukan buat saya gitu kan. Nah, ini paradigma dia gimana ini yang kayak gini nih. Nah, itu sebenarnya kan sangat reliable ya dengan apa yang kita alami saat ini. Atau juga hadis-hadis yang menurut saya Nabi nggak seperti itu deh.
ketika mengatakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Ya. Apa seperti itu faktanya gitu kan? Padahal Allah sendiri saja tidak pernah membedakan orang yang beriman baik laki dan perempuan itu dibeda-bedakan, tidak, ya kan? Allah itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jelas sekali itu. Bahkan itu pakai litakid ya, inna, sungguhnya, itu kan. Ini sangat kuat sekali itu Allah menegaskan dalam ayat tersebut. Tapi kenapa ada hadis ini? Nah, ini tugas kalian itu bisa untuk meneliti. Benar nggak ini hadis? Jangan-jangan ada yang terputus sangatnya. Atau hadis ini memang muncul karena memang sebagian besar perawi-perawi hadis pada masa lalu itu memang didominasi oleh laki-laki, sehingga kepentingan laki-laki terhadap hadis itu kadang-kadang itu menjadi justifikasi untuk memposisikan wanita pada posisi yang tidak adil. Ya, saya memang bukan feminis, saya bukan juga pejuang gender, ya, gender. Tetapi menurut saya sebagai seorang yang mempelajari ilmu, saya ingin ada prinsip keadilan di situ. Ya, dalam filsafat itu kan penggawanya itu adalah John Rawls, ya, seorang filsuf yang memiliki konsep tentang keadilan, dan keadilan itu menjadi salah satu tema besar dalam agama Islam. Ya, jadi Islam itu bicara tentang moral, bicara tentang keadilan, bicara tentang persamaan, ya, akhlak, al-musawa, al-adalah. Ini tiga hal ini menjadi hal penting gitu. Tapi kenapa? Saya kadang berpikir, saya bukan ahli hadis, apa iya hadis Nabi itu seperti itu? Ya. Saya tidak sedang mengatakan karena tulisan saya sekarang saya tulis itu yang insya Allah terbit ini di awal tahun ini, akhir tahun ini, saya menulis tentang Fatimah Mernissi. Ya. Mungkin pernah saya sampaikan pada kalian, dia sedang memperjuangkan hak-hak perempuan di Mesir, di Maroko, dan umat Islam pada umumnya. Dia sudah meninggal. Tetapi menurut saya apa yang dia sudah lakukan, dia mengkritik kenapa hadis Nabi ada yang tidak adil menurut saya. Apa Nabi itu seperti itu? Tapi dia aku yakin Nabi nggak akan seperti itu. Tapi kenapa hadisnya berbunyi seperti ini? Gitu. Dia mengkritik perempuan harus ada di harem, ya. Perempuan tidak boleh berada di ruang publik, gitu kan. Perempuan itu hanya di rumah mengurus keluarganya. Dan menarik juga tadi sudah disinggung oleh pemateri itu, ya. Jadi melihat teks Al-Qur'an jangan hanya dari makna, kan, tetapi juga dari maghza. Makna itu adalah makna aslinya, original teks dipahami oleh masa lalu, tetapi kalau maghza itu adalah sesuai dengan konteks kekiniannya atau pemaknaan baru, new interpretation. Jadi interpretasi baru, ya. Apa iya hadis yang dipahami dulu dengan konteks seperti itu sama dengan kondisi seperti sekarang ini? Makanya wajar kalau saya juga bisa setuju bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu rijal itu walaupun rijal itu artinya laki-laki, tapi pada ayat tersebut ternyata maknanya tidak melulu laki-laki, tapi situ bicara tentang function, tentang fungsi, peran. Bisa saja nanti yang berperan di rumah tangga kalian itu adalah kalian si istri, suami kalian nggak bekerja, banyak kan, ya. Kawan-kawan saya itu yang hebat tuh justru istrinya, suaminya itu ibu rumah tangga, ada, ya. Istri jadi orang hebat, suaminya di rumah, gitu kan. Itu rijalnya itu kemana perginya? Ya, keperan jadinya kan. Yang dominan di situ adalah suami. Nah, ini yang menurut saya kalau kita tidak ahistoris, kita bisa melihat sejarah dengan begitu. Ini awal dari yang disebut oleh proses perkembangan paradigma. Jadi dia paradigmanya itu dengan revolusi ilmiah itu, revolusi itu kan ada tahap awal, tengah, dan akhirnya. Dan kalau kita bicara tahap awal, tengah, akhir, artinya kita berada dalam lingkungan apa?
sejarah. Sejarah itu kan dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, inilah revolusi ilmiah yang ditangkap oleh Kuhn. Menarik ini memang kalau kita membahas ini nih ya. Nah, jadi sebagai seorang ahli filsafat dalam filsafat ilmu, dia memang menuliskan karya yang luar biasa ini menurut saya. Kalau kalian coba baca dalam buku bahasa Inggris aslinya itu menarik. The Structure of Scientific Revolution ini ya, jadi menjadi arti penting dalam perkembangan filsafat ini ya. Tidak karena keberhasilan bentuk mengembangkan wacana intelektual ya dalam filsafat, tapi juga kontribusi konseptual yang memberi insight dalam berbagai bidang disiplin intelektual dengan derajat sosialisasi. Apa maksudnya ini? Ada hal-hal baru yang coba dijelaskan oleh Kuhn. Saya coba petakan seperti ini ya. Ada 6 keyword ya yang dia jelaskan dalam The Structure of Scientific Revolution itu. Ada scientific revolution, ada paradigm, dia juga menyebut shifting paradigm. Ada satu kata kunci, pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma, misalnya dulu tadi sudah dijelaskan oleh kawan Anda, pemaknaan dulu dengan sekarang ada perbedaan. Artinya itu pergeseran itu. Ya. Makna dulu, ya, kalau kita menggunakan teori tafsir itu makna ila maghza ke maghza itu kan ada pergeseran kan. Dari melihat teks asli, makna asli ke makna kekiniannya. Atau bahasa lainnya adalah pemaknaan baru, ya. Jadi pemaknaan baru itu bisa seperti itu dari yang lama. Kenapa? Karena terjadi pergeseran, beralih gitu loh dari yang lama ke yang baru. Anda merubah diri Anda yang tadinya misalnya tidak semangat untuk belajar, lalu sekarang Anda semangat. Mungkin kalian dulu bercita-cita, saya S1 selesai, dah cukup gitu kan. Ternyata begitu kalian selesai di S1, wah kurang saya kalau S1. Saya harus lanjut lagi ke S2. Jenjangnya naik dari jenjang S1 ke jenjang S2. Jenjang pernikahannya kapan? Nah, nantilah kapan-kapan gitu kan. Anda ngambil jenjang S2 gitu. Itu terjadi pergeseran. Dulu saya sudah merasa cukup itu kalau udah S1. Ya sudah merasa hebat, tapi ternyata dinamika yang Anda alami, ya, perkembangan yang kalian rasakan itu mendorong kalian untuk lebih mendalami bidang ilmu kalian di dalam ilmu hadis. Maka menurut saya muhaddisin itu yang baru-baru sekarang itu harus juga didominasi oleh perempuan. Aisyah itu kan perawi hadis yang paling banyak ya, langsung dari Rasulullah. Karena menurut saya bisa saja Rasulullah memberikan hadis, menyampaikan hadis itu saat dia cuma berdua saja sama Aisyah kan. Dia sangat private banget kan. Karena memang hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan ya, dan berkaitan mar'ah tentu dengan istrinya. Tidak mungkin lah Rasulullah bicara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Coba lihat konteks-konteks hadis. Haid, nifas itu kan mesti dari anak Aisyah radhiyallahu anha kan gitu kan. Begitu. Kalau tidak Fatimah. Biasanya begitu. Ya kenapa? Karena memang qauliyah Nabi itu ya seakan-akan sudah ada settingan di situ itu. Ya. Kenapa Allah begitu menyempurnakan semua risalah itu kepada Nabi Muhammad dan sebegitu sempurnanya. Kita bayangkan mana ada tokoh di dunia yang setiap qauliyahnya dicatat gitu loh dan dihafal oleh orang selain dari Nabi. Nggak ada itu. Berapa puluh ribu hadis itu? Berapa puluh ribu jumlah hadis itu berapa? Nggak tahu. Banyak sekali kita bisa tercatat, ya bisa tercatat seperti itu. Menurut saya memang disitulah campur tangannya Tuhan, karena memang dia adalah seorang nabi pilihan Tuhan dan dia memang sudah disiapkan untuk menjadi penutup para nabi, sehingga kata-katanya saja bisa dipakai menjadi pedoman oleh kita. Tinggal kita menemukan kata-katanya itu benar, menganggap bahwa sains yang ada sekarang itu tidak ada keterkaitan dengan sains yang muncul pada masa lalu. Dia tuh
memiliki kaitan. Makanya dia menjadikan sejarah sebagai awal pijakan dia dengan paradigmanya. Sehingga revolusi sains itu yang bisa berkembang segitu cepat. Revolusi itu kan perkembangan cepat, evolusi yang lambat gitu kan. Itu tuh dimulai dari paradigma. Nah, dari pra-paradigma ke paradigma terjadi yang namanya shifting paradigm, pergeseran paradigma. Ya. Sains yang dulu dengan sains sekarang bukan berarti dulu itu tidak berlaku sama sekali. Tetapi cara memandang kita, ya, paradigma itu kan sudut pandang, cara kita memandang. Ketika kita memandang sesuatu itu dari yang lama ke yang baru, itu pasti kita akan menemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan pada teori lama, sehingga muncul teori baru. Kemudian muncul teori dan metode dan merumuskannya sesuai dengan paradigma yang berada. Jadi teori baru, metode yang baru yang muncul itu sesuai dengan kondisi di mana kita saat ini berada. Maka kalau ada malza itu, menurut saya kita jangan paksakan pemaknaan itu, ya, yang kita baca secara letterless. Tapi kita harus membaca asbabun nuzul, kita harus membaca makna aslinya, kita juga harus membaca makna kekiniannya atau pemaknaan baru terhadap teks itu. Al-Quran memang turun 14 abad yang sudah lama, tetapi Al-Quran itu akan selalu sesuai dengan kondisi zaman waktu di mana. Kemudian tidak ada paradigma yang sempurna menyelesaikan problem. Sudut pandang yang sempurna itu tidak ada. Saya kira dia sebagai seorang ilmuwan itu dia sangat objektif. Kebenaran itu nggak hanya milik kita. Ada paradigma yang lain yang kita juga harus akui. Ketika kita mengklaim truth claim atau klaim kebenaran itu hanya milik kita, just for me, hanya untuk kita, artinya kita menganggap orang semua salah. Udah selesai lah, buat apa kita bicara? Buat apa kita diskusi? Orang semua salah kok. Itu kan? Tapi kita berdiskusi karena kita menerima pandangan-pandangan dia dan menghargai pandangan-pandangan itu. Nabi pun mengajarkan penghargaan terhadap sahabat yang tadi waktu terjadi perang Badar gitu kan. Ketika misalnya ada orang kafir Quraisy yang ketangkap itu kan, Umar pengen mereka itu udah di kerja paksa saja ya. Tetapi ada Ali dan Utsman, jangan. Yang pandai ngaji suruh ngajar baca menulis gitu kan. Suruh mengajar anak-anak kita yang nggak bisa baca menulis, karena orang kafir Quraisy itu banyak orang kaya, orang pinter, suruh mengajar membaca dan menulis. Rasulullah mengambil yang paling bijak di situ. Artinya apa? Rasulullah punya otoritas tinggi, tetapi Rasulullah tidak menggunakan itu. Dia menghargai pandangan-pandangan para sahabatnya. Umar keras, Ali bijak, Abu Bakar bijak, Utsman lembut, tapi Nabi bisa meracik pandangan-pandangan mereka itu dalam sebuah keputusan yang baik. Makanya beliau itu adalah decision maker yang baik, yang bijak ketika dia mengambil jalan tengah. Gitu ya. Ini banyak sebenarnya dijelaskan ini, tapi saya singkat aja ya. Nah, paradigma itu apa sih? Ya, ini kata-kata kuncinya ya. Menjadi begitu populer setelah diintroduksi oleh Thomas Kuhn melalui bukunya tersebut. Jadi cara memandang sesuatu itu paradigma. Cara kita memandang sesuatu dalam bentuk ilmu pengetahuan, model, pola, ideal ya, dan dasar untuk menyeleksi problem-problem dalam pola memecahkan problem-problem research ya. Kemudian paradigma juga konstruk berpikir yang mampu menjadi wacana untuk temuan ilmiah. Semuanya benar. Dia bicara pada poin-poin ini. Jadi konstruk berpikir untuk yang mampu menjadi wacana untuk temuan ilmiah itu dalam rangka apa? Ya, konteks soal konseptualisasi Kuhn menjadikan wacana untuk semua temuan baru ilmiah. Jadi kalau kita memiliki sudut pandang baru, kita memiliki cara pandang baru dengan rekonstruksi pengetahuan dari pergeseran paradigma dari yang kita pelajari awal, sedang sampai akhirnya, itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan ya. Dan ilmuwan tuh harus seperti itu mestinya sejatinya. Jadi kalau kita misalnya ilmuwan mengukuhkan pandangan yang lalu
tidak mau menerima rekonstruksi pandangan-pandangan dari orang lain dan menganggap dia yang paling benar, lalu orang salah, ya sama dengan yang tadi itu. Akhirnya pandangan orang dia tolak semua karena dia menganggap dia yang paling baik. Kemudian normal science. Normal science itu bagiku ya suatu kegiatan penelitian yang secara teguh berdasarkan satu atau lebih pencapaian ilmiah di masa lalu. Ya, ini pencapaian-pencapaian yang oleh komunitas ilmiah pada suatu masa dinyatakan sebagai pemberi landasan untuk praktek selanjutnya. Jadi esensinya ada dua. Pencapaian ilmiah baru sehingga menarik para praktisi ilmu dari berbagai aliran. Kemudian sebagian para praktisi ilmu itu cenderung memilih dan mengacu pada pencapaian itu dalam menjalankan kegiatan ilmiah mereka. Ini artinya apa? Jadi normal science itu akan selalu ada berkembang secara dinamikanya. Sehingga kegiatan penelitian itulah normalnya science itu. Kalian mengatakan teori ini nggak penting, teori ini penting. Itu artinya karena ketika kalian secara normal mempelajari temuan-temuan baru kalian itu untuk menunjukkan apa ketidakpentingannya teori ini, di mana tidak relevannya teori ini. Ya. Nah, ilmuwan itu yang mengkaji di situ. Makanya kalau saya membaca Kuhn, kalian membaca Kuhn, tujuan kita bukan semakin mengeksistensikan Kuhn. Ya. Ngapain Kuhn dieksistensikan? Kan masih banyak kajian-kajian lain yang perlu kita lakukan. Tapi kita ingin tahu sudut pandang orang lain, ya. Dan ini kebetulan di filsafat ilmu. Kenapa? Karena kalian belajar misalnya concern di ilmu hadis. Ilmu itu sejatinya adalah saling menyapa. Enggak melulu saja kalian bicara tentang hadis, tapi ilmu lain kalian abaikan. Tidak. Ilmu itu kan tak berdiri sendiri kan. Saling keterkaitan, integrasi, interkoneksi. Interkoneksi itu apa? Satu ilmu dan ilmu lain itu saling berkaitan. Kalau bahasa kita saling menyapa. Ya. Sehingga yang normal itu seperti itu. Kita kaji itu semua ilmu itu. Ya. Kita nggak hanya mengaji Islam saja. Bagaimana kalian ingin tahu bahwa Islam yang paling benar ketika kalian tidak mau belajar, tidak pengen tahu juga tentang agama lain? Kalian perlu juga loh baca Kristen itu apa, Yahudi itu apa. Normal science itu seperti itu. Ya. Jadi kita tidak hanya berkutat dengan apa yang kita baca sekarang lalu yang besok lupa, atau kita baca yang sekarang yang masa lalu lupa, itu tidak. Ya. Makanya ilmu yang baik itu kan ilmu yang bersanad, yang bersambung terus-menerus. Dari situ kita tahu sejarah keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.